Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ini kalau FMPK ada ininya nggak sih, salamnya atau gimana? Boleh dong, spill dong, kasih tahu dong. Forum Mahasiswa Peduli Kependudukan. Kurang semangat. Forum Mahasiswa Peduli Kependudukan. Ah iya. Oke teman-teman. Ada genre. Genre. Remaja genre. Genre Indonesia. Oke, Gitu. tepuk tangan. Sharing ya, sharing antara genre dan juga FMPK yang tujuannya juga sama, yaitu untuk sama-sama kependudukan yang ada di Indonesia, khususnya ada di Provinsi Lampung, FMPK dan juga generasi berencana. Kalau yang teman-teman genre mungkin sudah khatam lah, sudah bosen kali ya ketemu Kak Zen ya. Sekarang teman-teman dari FMPK. Karena dari genre pun, dari Kak Zen pun ini sedikit banyak lah tahu tentang FMPK, mulai berdiri dan lain sebagainya, sejarahnya pun oleh Bang Nathan ya, itu juga kita sama-sama lah membentuk untuk FMPK. Makanya UIN itu menjadi promotor ya, benar sampai dengan sekarang ya, ini untuk FMPK. Nah kali ini Kak Zen datang, teman-teman yang di online di sini ya. Hai, semuanya semoga dengerin ya. Kak Zen kali ini berbicara mengenai bagaimana sih kita belajar berbicara, enak didengar, dan juga mudah dipahami. Tapi kayaknya kalau misalnya teman-teman FMPK, ini udah harus ya memiliki kualitas public speaking yang bagus, yang baik, karena fokus tujuannya adalah mensosialisasikan dan juga berkolaborasi dengan kependudukan khususnya. Ini mayoritas ini langsung terjun ke kampung KB ya, ya kan, dari FMPK ya. Nah karena sudah langsung terjun ke kampung KB, jadi harus memiliki fondasi yang kuat untuk bisa memberikan sosialisasi, bisa memberikan ilmu ataupun sharing terkait kependudukan ke seluruh masyarakat, khususnya yang ada fokusan di FMPK yaitu kampung KB. Nah, teman-teman, berarti teman-teman harus tahu nih teknik bagaimana berkomunikasi. Kalau FMPK berarti nanti sasarannya ini nggak hanya remaja, tapi juga pasti ibu-ibu, iya kan? Pasti juga usia yang bisa dikatakan lebih dewasa dari teman-teman semua. Lebih mayoritas ke sana ya. Benar nggak? Iya Kak, benar Kak. Nah kalau misalkan genre itu lebih ke teman sebaya atau yang di bawahnya. Ya ada juga yang di atas teman-teman genre, tapi mayoritas lebih ke setara atau teman-teman sebaya. Tapi kalau FMPK kayaknya lebih fokusnya ke masyarakat luas ya. Nah maka itu kita harus tahu nih, bagaimana teknik public speaking ketika kita berbicara dengan teman sebaya ataupun berbicara dengan orang yang lebih dewasa. Jangan tua, sensitif kalau masalah tua. Ya, kita lebih dewasa ya. Karena lebih tua itu nanti yang di belakang saya masih muda jiwanya. Nah itu kita harus benar-benar menjaga dan juga hati-hati teman-teman. Boleh kita next? Nah, jadi teman-teman, untuk saat ini sebenarnya kita harus tahu nih karakter diri kita itu seperti apa. Ini udah kalangan masuknya adalah kalau Kak Zen ini udah generasi apalagi kakak-kakak yang di sini udah otomatis udah nggak ada yang namanya di era Gen Z dan juga Gen Alpha. Nih, ada Gen Y. Tahun 1980 sampai dengan tahun 1994. Itu aku. Kayaknya di atas Gen Y ya, di atas ya Kak. Nah, Gen Y ini punya confidence yang luar biasa. Kenapa? Karena didikannya juga berbeda. Begitupun sama di 1995 sampai dengan 2009 itu namanya dia masuk kategori Gen Z. Lebih kompetitif. Ini Gen Z semua nih. Ada yang masuk Gen Alpha? Enggak ada ya? Gen Alpha 2010. Oh nanti Kak Zen ngajar siang ini. Nanti yang Kak Zen ajar ini Gen Alpha semua. Anak-anak SMA. Kalau sekarang masuknya ke Gen Z. Nah kenapa sih kita harus cari tahu dulu generasi apa yang harus kita hadapi? Nah teman-teman, berarti mayoritas nanti kalau misalnya ke masyarakat, ini terjunnya pasti Gen Y. Untuk di kalangan, karena untuk yang sebelum Gen Y itu baby boomers, ada juga ya. Nah itu juga teman-teman harus pahami karakteristiknya seperti apa. Nah, karena ini kita nanti berhubungan dengan masyarakat dan kita harus tahu dulu nih diri kita seperti apa. Kak Zen pengen
kasih lihat lagi, next. Nih, pahami karakter Gen Z sampai dengan Gen Alpha. Ini yang teman-teman nih. Kalau misalnya teman-teman mahir teknologi, ya, jadi nanti ketika teman-teman sosialisasi itu ke masyarakat, jangan sampai yang mahir teknologi Gen Z ini tidak mengimbangi generasi yang baby boomers atau ibu-ibu. Padahal kan ibu-ibu juga jarang ya yang gaptek ya, tapi tetap punya akun TikTok ya, tetap punya Facebook ya. Ya taunya cuma sekedar itu. Tapi kalau anak sekarang, Gen Z dan juga Gen Alpha, siapa yang nggak punya akun Instagram? Ada nggak yang nggak punya akun Instagram? Kalau TikTok mungkin ada lah ya yang nggak punya ya. Tapi kalau Instagram siapa yang nggak punya? Kalau Facebook siapa yang nggak punya? Nanyanya sama angkatan yang di sini, ya kan? Kalau Facebook siapa yang nggak punya? Nanyanya sama yang di sini. Tapi kalau teman-teman yang di sini tidak semua pasti punya Facebook. Bahkan ada yang apa sih Facebook? Itu sama aja kayak zamannya Kak Zen dulu ketemu sama Friendster. Sekarang apa sih Friendster? Friendster sudah nggak ada, sudah koit. Sudah nggak ada, sudah meninggoy. Nah, sekarang teman-teman ini ranahnya di dunia teknologi ini adalah Instagram dan juga TikTok. YouTube juga oke, tapi YouTube biasanya narasinya dikit ya, dia lebih ke video. Nah, karakter Gen Z dan juga Gen Alpha ini mahir banget teknologi. Nah, jangan sampai teman-teman ketika menyampaikan materi yang di depan sesuai dengan audiensnya, teman-teman ini harus mahir teknologi. Pasti mahir teknologi, mengerti yang namanya handphone. Handphone itu nggak mungkin ceng-ceng po lagi. Ceng-ceng po itu handphone yang 200.000, 300.000-an itu loh. Yang cuma bisa nelpon sama SMS. Iya kan? Jarang teman-teman yang punya. Tapi kalau orang tua kita, banyak. Iya kan? Karena yang bisa mereka gunakan apa ya cuman itu. Itulah kenapa generasi Z dan juga Alpha ini terkenal dengan yang namanya mahir teknologi. Karena dari lahir aja udah disuguhin sama yang namanya iPad. Sudah disuguhin sama yang namanya handphone. Nangis dikit, nih tonton. Ya kan? Nangis dikit, nih lihat. Itu jadi dari kecil itu dia sudah belajar. Tergantung anaknya belajarnya ngapain di handphone itu. Ya kan? Tapi yang jelas dia sudah dikenalkan sama yang namanya teknologi. Kalau Gen Y, Gen sebelumnya itu kenal teknologi itu paling boleh dikasih handphone itu zaman-zaman SMA. Atau enggak kuliah, itu pun kalau mampu. Kalau zaman sekarang masih bayi aja, nih handphone. Nangis dikit, handphone. Nah itulah kenapa dikatakan Gen Z dan juga Gen Alpha ini dikategorikan sebagai yang mahir teknologi. Karena sudah mengenal teknologi itu dari kecil sekali. Mungkin kalau teman-teman sudah kenal teknologi ini dari SD ya. SD sudah kenal kan handphone-handphone yang sudah Android lah ya. SD SMP ya, SMP ya Android ya kan. Sudah mengenal. Kazin tuh SMP dulu baru belajar MIRC. Enggak tahu pasti MIRC. MIRC itu chatting anonim ya, yang cuma bisa ngechat doang. Dan itu pun harus di komputer. Iya bener, komputernya pun di warnet yang 3.000 per jam. Ya kan? Berjam-jam tuh di warnet. Jadi pacar biasanya makanya ASL PLS ya kan. Anak zaman sekarang nggak ngerti ASL PLS. ASL itu age, sex, dan lain sebagainya. Jadi ada ASL PS, langsung namanya siapa. Nah itu flashback lagi ke zaman dulu. Makanya zaman sekarang disebut dengan mahir teknologi. Terus public speaking-nya ini biasanya jago kandang. Apalagi jago jari jemarinya. Makanya Gen Z dan juga Gen Alpha disebut mahir banget komunikasi di dunia maya. Mahir banget. Sampai yang banyak banget pasti di sini yang kalau di ini nih berhadapan nih kalem ya kan, kalem, diam. Iya. Giliran ada Lesti, mampus lo Lesti, awas deh. Kayak gitu. Tolol Lesti ini ngapain lo di sini? Ngapain lo bertahan sama itu kan? Mau-mauan aja lo gitu. Semua jari jemarinya itu bergoyang ya kan. Semua sumpah serapannya disebut. Tapi kalau ketika ketemu Kak Lesti gitu. Itu Gen Z dan juga Gen Alpha. Sekarang banyak gak sih cyberbullying yang ada di sosial media itu? Banyak banget karena semudah itu, segampang itu. Minta maafnya nggak ketemu, it's okay gitu kan. Gua nggak berhadapan ini. Mahir banget yang namanya Gen Z dan juga Gen Alpha ini komunikasi dunia maya. Makanya itu kita harus belajar public speaking karena nanti ada
kompetensi tersendiri buat kamu buat teman-teman semua yang ada di sini, mahir public speaking di dunia maya sama mahir public speaking yang di dunia nyata. Biasanya yang di dunia maya mahir itu ya itu orang-orang yang insekuritasnya tinggi, di dunia mayanya tidak dianggap gitu kan. Apalagi di masa-masa pandemi saat ini ya kan, yang dimana mobilitas ketemu itu sangat jarang. Akhirnya keluaran emosional yang tadinya harus kita ngobrol ketemu tatap muka dilakukanlah di dunia maya kayak gitu. Nah itu kenapa disebut juga Gen Z dan juga Gen Alpha ini pasti komunikasi mayanya ini juga sangat bagus. Makanya menjadi karakteristik Gen Z dan juga Gen Alpha. Mayoritas Gen Z dan juga Gen Alpha ini ambisius. Kenapa? Karena anak-anaknya mahir teknologi. Dan juga kebebasan untuk berpendapat, kebebasan untuk teman-teman mencari aktivitas, mencari keinginan itu sudah tidak terbatas dulu. Kalau dulu itu saya mau kuliah di sini, kata orang tuanya, enggak, nurut. Kalau sekarang sudah mulai, ya bun, saya itu bisa kuliah di sini, bisa speak up, bisa mengeluarkan ambisinya. Ini karakter Gen Z dan juga Gen Alpha. Bagus, salah satu positifnya seperti itu. Sudah mulai terbuka dengan orang tua, karena kecanggihan teknologi tersebut, jadinya Gen Z dan juga Gen Alpha ini sudah mencari materi-materi atau pengetahuan untuk bisa meningkatkan ambisinya, untuk mencapai ambisinya. Makanya salah satu karakter Gen Z dan juga Gen Alpha ini adalah ambisiusnya tinggi. Ada lagi tuh, butuh pengakuan. Oh, of course. Butuh pengakuan dan juga me, and me. Coba lihat sosial medianya. Siapa yang banyak fotonya selfie? Ada nggak foto sama isinya cuma foto keluarga, foto teman-teman, rame-rame? Pasti 70% isinya foto selfie. Sama OOTD. Iya kan? Itu tadi. Terus kalau like-nya dikit, di-hide. Iya kan? Kalau komennya, kok badan lu gini segala macam, hapus. Karena apa? Kita butuh pengakuan, butuh yang terbaik yang akan kita tampil, yang kita tunjukkan gitu kan. Tapi lagi-lagi itu ya bisa dikatakan mengganggu nantinya kepada tadi psikologi remajanya. Ya, itu tadi butuh pengakuan, jelas generasi Gen Z sekarang ini butuh banget pengakuan, apalagi di sosial media. Mimi, percaya dirinya tinggi. Oh, jelas dong. Karena di dunia terbuka, penuh dengan kebebasan, percaya diri itu memupuk untuk rasa ambisiusnya tadi. Sehingga inilah karakteristik Gen Z dan juga Gen Alpha di era saat ini. Kalau sudah memahami karakteristiknya, maka kemampuan berbicaranya juga harus disesuaikan. Kita bukan lagi di zaman dahulu yang ngomongnya harus nge-MC juga seperti itu tuh kalau zaman dulu kan pemimpin upacara memasukkan Assalamualaikum yang selalu menjadi template. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Template banget, semua orang pasti sama. Ada lagi yang pertama-tama puja dan puji syukur, marilah kita haturkan kehadirat Allah. Dan itu template-nya gini-gini lagi. Nah sekarang udah modern. Jadi nanti bahasa-bahasa yang seperti itu juga harus kita rubah. Lebih ke cara ngobrol, lebih ke cara santai, bagaimana perubahan seorang pembawa acara dari zaman dulu sampai dengan zaman sekarang itu berubah drastis. Dari yang kaku sekarang jadi informal mayoritas. Nggak ada yang formal lagi, jarang bahkan yang formal. Hanya untuk kenegaraan saja, untuk kegiatan-kegiatan formal. Kalau sudah tahu karakteristiknya, next. Nih, makanya beda generasi, beda juga gaya komunikasi. Pre-baby boomer, Gen Z, baby boomer dan lain sebagainya, ini banyak banget generasi-generasinya. Next lagi. Kenapa sih harus menguasai public speaking? Boleh, sekarang teman-teman kasih tahu Kak Zen. Ada yang bisa dibantu, kenapa sih kita harus belajar public speaking? Ayo teman-teman, katanya ambisius. Mana nih generasi Z-nya? Karena gini teman-teman, jujur ya, public speaking ini kalau cuma teori, itu teman-teman mau belajar sampai kapanpun tidak akan maksimal. Jadi 80% bahkan orang yang pandai public speaker atau pandai berbicara di depan umum itu adalah 70%-nya faktor latihan. Nah nanti juga kita bahas. Jadi kenapa sih kita harus belajar public speaking atau komunikasi yang baik? Walaupun tidak untuk menjadi pembicara, tapi kita harus bisa pandai untuk berbicara di depan orang banyak ataupun di depan
ketika nanti interview kerja dan lain sebagainya. Boleh? Angkat tangan? Boleh? Siapa? Nggak usah pakai mikrofon, nggak apa-apa. Kayaknya suaranya terdengar di daerah sini. Oke, makna yang diterima bakalan berbeda. Makanya kita harus belajar public speaking. Ada yang lain? Boleh yang lain? Yuk. Kenapa sih harus kita belajar public speaking atau ya berbicara yang baik lah di depan orang ataupun untuk keseharian? Ada? Mana nih generasi ambisiusnya, generasi percaya dirinya? Jangan takut salah guys. It's okay. Ingat kata Kak Ajeng, pede aja. Nah, ada karakteristik Gen Z tadi kan, percaya diri. Siapa yang mau jawab? Ayo siapa? Siapa nih? Boleh tunjuk aja nih enggak Kak? Enggak usah ditunjuk-tunjuk. Gue yakin di sini anaknya Udah gini gitu loh Kak. Ada atau gitu. lapar ya. Next, boleh deh kita next. Nih teman-teman. Kenapa kita harus belajar public speaking atau penting banget public speaking? Yang pertama, banyak banget orang sukses itu berawal dari good speaker. Karena kalau sudah sukses pasti suruh menjadi pembicara di depan. Karena sudah sesuai dengan kapabilitasnya. Jadi dia harus berbicara di depan. Banyak banget. Jadi kalau misalnya mau sukses, ya harus belajar public speakingnya. Nggak mesti sukses sih ya. Sebelum sukses juga harus belajar. Dari bawah kita harus belajar. Tuntutan zaman dan juga teknologi. Of course. Kalau misalkan nanti teman-teman ya ngelamar kerja, ataupun ini kan masih mahasiswa semua mayoritas ya. Ketika teman-teman ngelamar kerja dengan nilai yang sama, tetapi kemampuan delivernya lebih baik sama yang nilainya, oke nilainya nggak sama lah ya. Tapi kemampuan deliver teman-teman itu lebih baik dari yang nilainya bagus, itu nanti yang dia akan diterima bisa jadi adalah teman-teman yang memiliki kemampuan public speaking yang baik. Jadi itulah kenapa zaman yang luar biasa dan juga teknologi ini harus kita imbangi dengan kemampuan public speaking yang bisa dikatakan kita harus memiliki dasarnya juga nih. Tuntutan profesi jelas. Nanti teman-teman itu nggak tinggal sendiri kok. Teman-teman itu tinggal sama teman kerja, ya kan? Kalau di kampus mungkin teman kuliah. Ini bisa juga dipakai untuk ketika teman-teman presentasi hasil karyanya, gitu kan, dan lain sebagainya. Sama persaingan yang tadi Kak Jen bilang. Kalau misalkan dia public speaking-nya bagus, gesture attitude-nya juga bagus, ya kan pasti yang dipilih adalah orang yang memiliki public speaking yang bagus. Menjadi seorang duta, kalau misalkan ilmu itu bisa belajar. Tapi ketika dia bisa mendeliver dengan baik, maka public speaking itu nomor satu yang kita cari. Ketika dia mampu berbicara di depan umum, suaranya bisa didengar, ya kan? Suaranya bisa didengar dalam artian menyampaikannya itu intonasinya juga pas dan sesuai. Nah, kita bahas teknik-tekniknya, teman-teman. Nih, faktor pembentuk untuk orang yang pandai atau mampu untuk belajar public speaking. Ada 3L. Yang pertama apa? Lahir. Lahir yang cacisus, tahu Lala? Yang masih kecil itu? Cacisus kan? Tuh, itu dia punya bakat yang bagus lahir public speaking-nya. Tapi kalau tidak didukung oleh lingkungan yang baik, maka jadinya Tante Lala. Tahu nggak Tante Lala? Yang viral di IG gitu kan, yang sering ngomongnya sembarangan ya kan. Public speaking-nya bagus, tapi ngomongnya sembarangan karena faktor lingkungan dan juga lingkungannya tidak mendukung, jadinya faktornya kayak jadi Tante Lala. Nah kalau misalkan latihan yang bagus, akhirnya ngikut ngevlog sama Raffi Ahmad, Mbak Gigi, jadinya Mbak Lala. Ya. Nah ini teman-teman faktor pembentuk untuk menjadi seorang public speaker. Lahir. Kalau sudah punya lahir, udah punya bakat dari lahir, ya kemampuan public speaking dari lahir, alhamdulillah itu adalah anugerah. Tapi kalau teman-teman tidak dilatih kemampuan public speaking-nya, maka ya tidak akan berguna. Hanya bisa ngomong ceracos di depan teman-teman semua, tanpa tahu teknik, akhirnya kayak
kaleng rombeng aja gitu. Cuman kalau nggak ada lo nggak rame gitu. Tapi nggak dimanfaatkan kemampuan public speakingnya. Jadi tidak menjadi pembicara, tidak menjadi bisa di depan berbicara di depan banyak orang gitu. Hanya di teman sepermainan aja. Banyak yang nyeracos tapi hanya di teman sepermainan. Nah itu makanya kita butuh yang namanya latihan. Tapi latihan juga harus didukung dengan lingkungan. Kak Zen, boleh nggak sih latihannya di depan cermin? Kan katanya orang latihannya harus di depan cermin segala macam bla bla bla. Kalau Kak Zen nggak boleh. Ngapain kalian latihan di depan cermin? Karena di situ tidak ada evaluasi. Latihan di depan cermin itu hanya tahu diri kita. Bla 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 bla. Oh oke nih, gue sudah oke nih. Oke, gue sudah oke nih. Oh, udah bagus dan segala macam, penampilan udah segala macam. Nah, it's okay. Itu hanya untuk diri kalian sendiri. Tidak ada evaluasi. Lu kayaknya kurang ini, kurang itu. Nah, makanya lingkungan, faktor lingkungan ini sangat penting. Carilah teman-teman, carilah kayak misalnya FMPK, genre yang memang mau sama-sama melatih, mau sama-sama upgrade. Jadi, liatin gue ya. Gue mau public ini nih, mau Kak, boleh pakai ini aja. Kak Zin, mohon maaf. Oh ya, nah, tolong dong, gue mau latihan di depan. Nanti koreksi ya. Nah, itu lebih baik. Karena ketika teman-teman latihan berbicara di depan umum, kalian bisa melatih dengan audiens, yaitu teman kalian sendiri, dan teman kalian itu mengkoreksi. Kayaknya ini kurang deh, ini kurang ya. Tapi kalau teman-teman ya punya lingkungan yang, bentar dong, liatin ya, gue mau speech nih segala macam. Udah sih lu udah bagus, ngapain? Enggak, gue mau sebentar aja. Udahlah, lu juga udah keren kok. Ya sudah, stop. Jangan dilanjutin latihannya. Useless. Jadi mending, tapi enggak juga dijauhin, ya kan? Itu untuk sepermainan kayak main-main yang lain gitu kan, kayak jalan santai segala macam. Tapi kalau untuk sama-sama membangun, mengupgrade diri teman-teman, nah carilah organisasi atau lingkungan yang sama-sama mau belajar meningkatkan public speaking teman-teman, meningkatkan kualitas berbicara teman-teman. Karena faktor lingkungan ini mendukung tadi. Ketika teman-teman yang tadi Kak Zin bilang ada yang nggak usah lah latihan segala macam, ya udah akhirnya teman-teman nggak akan latihan, nggak akan fokus, nggak akan latihan manage dan juga dapat koreksi dari orang lain. Jadi cari lingkungan dan juga teman-teman lah yang bisa mengupgrade skill kemampuan dari public speaking teman-teman. Inilah dia faktor pembentuk. Jangan sedih kalau kalau lahirnya dalam artian kajian saya itu pemalu segala macam. It's okay. Kalian bisa latihan dan cari lingkungan yang baik. Ini 3 faktor penting pembentuk. Kalau sudah ada faktor pembentuknya dan juga keinginan yang tinggi, maka kita harus latihan, mengerti teknik-tekniknya. Next, ini dia. Next. Nah, kita harus tahu nih, kalau sudah tadi faktor pembentuknya sudah ada keinginan, kita juga harus tahu. Apa aja? Nah, kita harus tahu audiensnya tadi yang sudah Kak Zin bilang di awal. Audiens kita siapa sih? Kalau misalnya orang tua, masa mau kita makanya gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi bapak-bapak, apa kabar Pak? Gimana Bu? Sehat Bu? Ay, mantap bener ibu ini satu ini. Nah gitu. Tapi kalau sama teman-teman, assalamualaikum. Gimana kabarnya? Sehat Pak? Nah kan setiap audiens itu kita membawanya juga harus berbeda. Ya, kalau ibu-ibu kan lebih santun. Assalamualaikum ibu, ya Allah ibu, masya Allah cantik banget. Datangnya sama siapa Bu? Oh kawan, ibu masih punya kawan. Alhamdulillah, kirain sama suaminya Bu datang ke sini. Kan lebih enak komunikasinya, lebih kita lihat cari gimana audiensnya gitu kan. Ini penting banget. Jangan sampai kemampuan public speaking kita yang serius, sedangkan audiens kita adalah anak-anak. Wah, kacau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat. Nah itu jadi lo kacau segala macam. Jadi kalau misalnya audiensnya anak-anak, assalamualaikum adik-adik, apa kabar? Yuk sini. Nah gitu. Perhatikan audiens teman-teman. Ketika teman-teman yang mahasiswa segala macam, ya santai, kita juga mahasiswa gitu kan. Tapi kalau audiensnya yang lebih tua, sama
Kalau sudah tahu audiensnya nanti harus tahu teknik-teknik yang lainnya. Mikrofon dan lain sebagainya, itu masih jauh lah. Nah, kalau sudah tahu audiensnya, ini yang lebih penting juga nih teman-teman. Tahu kemampuan diri kita. Kenapa harus tahu kemampuan diri kita? Yang tahu diri kalian itu adalah ya kalian sendiri. Kayak misalkan, oh suara gue cempreng. Berarti harus tahu teknik mikrofon. Oh, mikrofonnya jenisnya kayak gini, suara gue kayak gini. Berarti gue harus jarak mikrofon segini. Sering banget kan kalau misalnya kita di lapangan itu, ini kan mikrofon agak bagus nih. Ada yang mikrofon yang langsung sama dari mikrofon dari Sony itu kan ada kan? Yang suaranya di sini nggak kedengeran, di sini pecah. Ya kan? Ada kan? Akhirnya ditutup gini, mendep suaranya. Nah, itu teman-teman harus pahami karakter suara teman-teman tersendiri. Kazien dulu inget banget waktu kuliah itu sampai 1 hari di kamar. Cuman merenung doang, it's okay loh itu. Bener gak sih Mbak? Boleh ya? Ya kan? Dari psikologisnya boleh kan? Kita cari tahu apa sih sebenarnya yang pengen gue tuju. Apa sih sebenarnya gue kuliah ini kok kayak basi banget sih kuliah, kerja, siaran, pulang, segala macam. Kok kayaknya rutinitasnya kayak gitu bosen. Apa sih yang gue bisa bagi untuk orang? Apa sih? Itu sehari merenungi, cari tahu diri gue ini kayak apa ya, tujuannya segala macam ya. Itu cari tahu benar-benar diri teman-teman sendiri. Kalau sudah tahu, itu sudah yang namanya orang lain mau ngomong apa segala macam itu udah kuping ini udah tebel, udah bodo amat, this is my way. Kayak gitu. Jadi boleh kok 1 hari atau berapa hari untuk teman-teman mencari jati diri. Mumpung masih muda, jangan sampai telat. Kak udah nemuin jati dirinya Kak? Oh, jangan sampai nanti sudah tua, sorry, sudah dewasa ya kan, keceplosan lagi. Jangan sampai sudah dewasa, nakalnya telat gitu loh. Jadi kita cari potensi kita, tujuan kita untuk masyarakat atau untuk siapa, nah itu mungkin teman-teman bisa mencarinya di usia-usia sekarang lah. Biar nanti ke depannya itu lebih terarah, lebih tahu dan tujuannya itu dari mana. Makanya harus cari tahu karakter diri sendiri, harus cari tahu karakter, kalau ini berhubungan dengan public speaking, karakter suara seperti apa, suaranya apakah cempreng, ngebas, atau suaranya nafas pendek, terus teknik pernapasan dan lain sebagainya, itu harus tahu teman-teman kemampuan diri teman-teman sendiri. Kalau misalnya tidak bisa mencari teknik suara saya itu sebenarnya kayak mana sih? Nah itu cari yang ahlinya. Maksudnya yang apakah suaranya cempreng, ngebas, tenor dan lain sebagainya. Itu juga harus dicari. Karena nanti teman-teman harus bisa menguasai mikrofon yang dipegang. Jadi biar ketika terdengar dari luar itu tidak sumbang, tidak cempreng, tapi lebih bulat dan enak juga didengarnya. Kemudian yang ketiga, teman-teman juga harus tahu materi yang akan disampaikan. Saking pedenya ya, gue gampang lah bisa kok, nggak belajar juga is okay gitu kan. Akhirnya apa yang disampaikan malah melenceng dari materi yang dibuat. Oke sih, dia berbicara panjang lebar, tapi nggak fokus sama materi apa dan juga tujuan yang disampaikan. Akhirnya melebar kemana-mana. Inilah pentingnya kita mengetahui audiens kita itu siapa, terus tahu karakter diri kita itu seperti apa, dan juga belajar tentang materi yang akan disampaikan. Jangan sampai ketiga poin ini tidak pas dan tidak sesuai. Karena kalau tidak sesuai dan juga tidak pas, maka apa yang kita sampaikan itu tidak bisa diterima dengan baik. Kayak gitu teman-teman. Nah, kalau sudah tahu tentang 3 poin ini, kita belajar tekniknya. Next. Nah, ini dia teknik dalam public speaking, teknik dalam berbicara. Ada 3 ekspresi. Ekspresi wajah, ekspresi suara, sama ekspresi wajah mencangkup mimik. Ekspresi wajah mencakup mimik. Bagaimana kita menekankan poin-poin sesuai dengan mimiknya. Bagaimana kita memberitakan atau mendeliver informasi yang harusnya ketika kita mendeliver informasi sedih, tapi kita menyampaikan dengan senyum. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia Bapak Sri Handoko binti. Kalau dimasukkan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Atau kalian ketika di depan informasi duka, telah meninggal dunia. Nah kayak gitu kan enak.
Bapak Ibu telah meninggal dunia, rekan kita sesama ini. Nah inilah ekspresi wajah ini penting. Ini penting banget untuk pembaca berita. Kalau MC, ekspresi tubuh ini bisa untuk penekanan. Teman-teman juga ketika presentasi di depan atau berbicara di depan ini tentang penekanan. Bagaimana gestur, ekspresi mata, ekspresi wajah, eye contact. Ini masuk ke dalam ekspresi wajah. Ini penting banget. Gimana kita mendeliver kisah sedih, memfokuskan apa yang mau kita sampaikan, ekspresi wajah penting. Dan tidak kalah pentingnya lagi adalah ekspresi suara. Apa aja? Intonasi, artikulasi. Ini penting, intonasi suara. Bagaimana? Nah itu tadi, ketika kita tahu ya, ketika kita tahu karakteristik kita, gua cedal. Men, jangan insecure. Cedal itu bisa jadi power, bisa jadi ciri khas teman-teman. Ketika teman-teman bisa bermain dengan artikulasi atau ekspresi suara. Gua cempreng. Hey guys, ada contoh kok Nikta Gina. Gimana suaranya? Tahu Nikta Gina? Jengkelin tahu? Nah, Mahendra Desta tahu? Suaranya gimana kalau di radio? Tapi suara Desta bagus, di bassnya juga bagus. Tapi ketika dia nggak pakai bass, cemprengnya, nah itu luar biasa. Tapi mereka bisa bermain intonasi, bisa bermain ekspresi suara. Sehingga walaupun karakteristik suaranya itu cempreng, tapi bisa didengar, enak didengar. Karena bisa bermain intonasi, ekspresi di suara. Yaitu intonasi dan juga artikulasinya. Kayak gitu. Jadi inilah pentingnya kenapa kita harus tahu teknik ekspresi suara. A, I, U, E, O. Jangan sampai banyak banget, nggak banyak ya, ada lah pasti itu. Yang ngomong itu yang kayak biasanya gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semuanya, ini masih dengar jelas. Segala macam segala. Ini orangnya malas banget. Malas berekspresi gitu, malas A, I, U, E. Tapi ada nggak? Jangan malu untuk A, I, U, E, O, karena itu untuk mendeliver informasi yang teman-teman sampaikan. Belajarnya A. Kalau misalnya anak teater pasti pernah belajar artikulasi. Ada di sini anak teater? Nggak ada ya? Teater, anak teater. Pasti liga teater ikutan. I, tiap pagi. Untuk apa? Untuk artikulasi. Ekspresi 6 wajah itu penting banget. Nggak hanya penyanyi, seorang pembicara itu juga harus untuk melakukan senam wajah. Supaya wajahnya nggak kaku ketika berekspresi di berbicaranya di depan umum. Nah ini penting banget ekspresi suara ini teman-teman. Nah yang kemudian adalah ekspresi tubuh. Ekspresi tubuh ini mencangkup gestur. Ya kan? Gerak-gerik. Banyak banget kalau misalnya sudah jadi ngomong di depan ya. Gesturnya gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari ini, saya merupakan mahasiswa lulusan. Nah ini gestur orang yang nggak siap. Teman-teman kalau sudah belajar teknik public speaking ketika mau presentasi lah ya, presentasi hasil ujian atau dan lain sebagainya, mau sidang dan lain sebagainya, itu harus benar-benar sigap. Perkenalkan nama saya Muhammad Zaini, saya Adalen. Nah itu berarti udah siap teman-teman, sudah memiliki kemampuan yang luar biasa. Jangan sampai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada nggak? Banyak. Itu yang paling, Kazin tuh gemes banget kalau sudah orang disuruh ngomong atau kenalan segala macam, ya itu sudah mulai gini-gini. Itu udah pengen disentil kakinya itu udah. Kalau Kazin jadi juri tuh, udah minus. Seret. Berarti dia nggak siap untuk menjadi seorang public speaking. Tidak siap untuk berbicara kalau sudah kayak gini. Apalagi untuk ikutan lomba-lomba. Ya, ketemu lagi nanti tahun depan. Nah, itu teman-teman, ekspresi tubuh. Ya. Jadi gesturnya dilihat. Kecuali kalau misalnya sosialisasi. Kalau sosialisasi ke sana ke sini, ke depan ke belakang, it's okay, itu termasuk ke dalam poin gitu kan. Tapi kalau cuma perkenalan diri atau presentasi di depan yang istilahnya bentukannya yang biasa gitu kan, apalagi MC dan lain sebagainya, MC yang formal ya. Itu kalau gesturnya sudah yang kayak gini, lagi baca sambutannya kayak gini, nah itu udah harus belajar memiliki teknik 3 ekspresi ini. Ekspresi wajah, ekspresi suara, dan juga ekspresi tubuh. Ini poin. Kalau sudah ada 3 ekspresi ini, kita lanjut lagi.
Nah, ini terakhir nih. Yang tadi Kak Jen bilang. Boleh baca bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Communication is a skill that you can learn. It's like reading a bicycle or typing. If you're willing to work at it, you can rapidly improve the quality of every part of your life. Boleh ada yang bisa ngejelasin, bukan ngertiin ya, maksud maknanya apa nih? Nggak perlu artiin secara keseluruhan. Ayo, gimana artinya? Siapa? Siapa yang mau jelasin? Ayo dong, latihan dong skillnya, latihan dong public speakingnya. Katanya mau upgrade. Di sini lo poinnya loh, di sini tempatnya loh teman-teman mengupgrade skill bagaimana berbicara di depan umum. Jangan malu, jangan merasa insecure, jangan merasa minder. Kalau teman-teman merasa minder ya, teman-teman nggak punya ruang untuk belajar, gimana teman-teman bisa berlatih? Di sini nih tempatnya berlatih dan juga membuktikan kemampuan teman-teman. Gue kurangnya di mana sih gitu. Kalau nggak mau dilatih di sini ya kapan lagi? Kalau cuma berdua sama teman dan nggak ada lahan untuk teman-teman berbicara, ya itu juga akan sulit gitu untuk berkembangnya. Boleh? Nah, silakan. Baik, Kak Zen, terima kasih atas kesempatannya. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Muhammad Amirul Islah, saya kerap disapa Amirul. Artinya ya Kak, arti dari communication is a skill that you can learn, itu artinya komunikasi adalah sebuah skill yang bisa teman-teman pelajari. It's like riding a bicycle or typing. Itu seperti teman-teman belajar bersepeda ataupun sedang menulis. If you willing to work at it, jika kamu bersedia untuk bekerja di situ, you can rapidly improve the quality of every part of your life. Kamu akan dengan cepat mengimprove kualitas dalam diri kamu. Terima kasih. Ada lagi yang pengen sampaikan maknanya? Itu dulu. Dia yang nunjuk. Karena mata gue di depan tadi ya. Boleh, silakan. Oke, izin memperkenalkan diri, nama aku Vika Anggraini, Kak Zain. Izin memberi sesuatu atau makna dari sepenggal kalimat ini, maksud untuk arti tadi sudah diartikan oleh Kak Amirul. Jadi menurut aku makna dari kalimat yang di depan ini, komunikasi itu didapat dari belajar dan terus belajar, seperti naik sepeda dan menulis gitu Kak. Terima kasih. Oke, jadi poinnya adalah, Bang jelasin ya? Boleh deh. Nggak apa-apa, yang penting latihan berbicara, jangan sedih, jangan gundah gulana. Oke Kak Zain, makasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama aku Fidelia Monica Putri. Jadi pada intinya komunikasi itu merupakan skill yang bisa kita pelajari. Nah, jadi kita bisa belajar dari komunikasi ini kayak kita mengendarai motor ataupun menulis. Jadi kalau misalnya kita ingin mengerjakan itu tuh dapat kita lakukan berulang kali. Semakin sering kita melakukan itu, maka kita akan mendapatkan kualitas yang lebih baik lagi. Terima kasih. Oke, sama-sama. Tepuk tangan dong buat semuanya. Nah, ini nih teman-teman kuncinya. Latihan, latihan, dan latihan. Jangan insecure. Jadi cari tempat untuk latihan, cari wadah. Jadi kalau misalkan disuruh jadi dari FMPK ya, saya mau jadi MC, gua jangan nunjuk-nunjuk, lu aja. Nah itu enggak, kita harus siap. Siapa mau jadi ini nih, kita mau sosialisasi di sini, siapa yang mau sosialisasi? Saya. Langsung, karena kenapa? Disitulah tempat teman-teman berlatih. Kalau nggak ada ruang, teman-teman cuma latihan yang yang tadi Kazin bilang sama teman, tapi tidak dikasih ruang untuk teman-teman terjun, itu nanti teman-teman nggak bisa improvisasi. Kenapa? Karena nanti dari teman-teman terjun ke lapangan itu akan tahu, oh ternyata gue tadi kurangnya ini ya. Oke, next, jangan seperti itu lagi, cari yang lain. Next, oh suara gue masih seperti ini, bla bla bla. Next, cari yang seperti itu lagi. Kadang komentar kejam dan komentar yang menyayat hati itu bikin menjadi motivasi ya. Jangan jadikan insecurity. Jangan jadi insecure ketika di komen. Udah lu nggak usah tahu jelek segala macam, itu lu kurang ini segala macam. Iya ya. Oh ya udah deh lu aja gitu. Nah, nggak usah. Jangan yang kayak gitu. Tapi kita yang
Oh iya ya kayak gitu jelek. Oke berarti next gue mau belajar lagi deh untuk lebih baik lagi. Nanti lu lihat ya, next gue ada di depan itu. Itu Kak Zen inget banget ketika pertama kali siaran radio, wah senior itu sudah luar biasa tuh. Siaran radio jam 11:30 malam hanya 10 menit. Jam 11:30 sampai dengan jarum panjangnya ke-8. Komentarnya plang dulu masih BB ya. Pin BB plang. Gue nggak denger tuh ada penyiar yang lagi siaran. Gue pikir kalian ngerombeng lagi di mainin sama tetangga. Emang pasar ada ya malam-malam ya? Kok suaranya rame banget gitu? Ini kan tengah malam kok ada pasar. Suara itu komentar-komentar dari orang-orang yang memang paham ya. Tapi kalau misalnya nggak paham, dia komentar, abaikan aja. Tapi kalau misalnya kita merasa dia paham tentang komunikasi dan juga dia memberikan insight pada kita, nah itu bisa kita bisa kita ambil lah insight-nya itu, kita bisa pelajari. Nah, jadi terkadang komentar-komentar yang masuk ke dalam diri kita itu jangan membuat kita insecure, tapi membuat kita bisa menjadi lebih baik lagi dan bisa menjadi bukti kepada orang yang bilang komentar-komentar negatif kepada kita atau komen-komen yang tidak sesuai. Ini berhubungan dengan public speaking ya, kepada kita. Gitu teman-teman. Jadi belajar. Percuma memiliki kemampuan atau public speaking, kemampuan komunikasi yang baik, dari kecil, dari lahir memiliki kemampuan komunikasi ya, baik belum tentu. Setiap orang pasti mampu berkomunikasi, tapi baik belum tentu. Setiap orang yang memiliki kemampuan komunikasi, jika ingin menjadi yang baik, maka harus latihan. Karena dari latihan itu teman-teman bisa improvisasi, bisa mencari ilmu-ilmu baru, bisa mencari teknik-teknik baru, bahkan bisa nanti di-share juga ke teman-temannya, ke adik-adiknya gitu kan, terkait teknik-teknik komunikasi yang teman-teman bisa pelajari dari pengalaman yang sudah teman-teman lakukan. Nah, itu sedikit banyak tentang public speaking teman-teman, dari karakteristik yang Kak Zen buat ya. Semoga bisa bermanfaat dan ini bisa berguna untuk kita semua, karena kemampuan komunikasi itu ini akan berguna sampai teman-teman tutup usia. Kenapa? Karena ketika kemampuan teman-teman baik di sekolah atau di lingkungan kampus, itu teman-teman akan dipandang. Kemudian ketika teman-teman ke dunia kerja, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, itu juga akan lebih terlihat menonjol dari rekan kerja yang lain. Masih berguna? Masih. Kemudian next lagi, di lingkungan masyarakat, teman-teman di lingkungan masyarakat ketika memiliki komunikasi yang baik, bertetangga, berkomunikasi yang baik, bisa jadi ketua RT, ya kan? Kalau di lingkungan masyarakat. Dan itu pasti teman-teman akan tinggal di lingkungan masyarakat itu kan sampai dengan selamanya kan, di lingkungan itu kan, dalam artian bermasyarakatnya lah. Bermasyarakat itu pasti akan terus gitu kan. Nah ketika teman-teman memiliki kemampuan komunikasi yang baik, maka itu akan berguna dimanapun teman-teman berada. Ya, makanya dasar-dasarnya, tekniknya dan lain sebagainya itu harus dipelajari dan juga diaplikasikan. Mumpung teman-teman banyak sekali wadahnya di kampus, karena nanti kalau sudah ke dunia kerja itu agak susah mencari teman-teman wadah untuk belajar komunikasi yang baik. Mumpung di kampus dan banyakin organisasi, maka kemampuan public speaking-nya harus juga diperbanyak, dilatih, belajar.